Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di Pojok Desa, belajar membaca peluang pasar saham di Indonesia secara sederhana. Mudah-mudahan bisa mendapatkan cuan yang istiqomah, barokah dan manfaat untuk sekitarnya. Kalau channel ini bermanfaat, silahkan Anda subscribe. Membantu subscribe, membantu keberlangsungan hajat hidup orang banyak. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah subscribe. Kesempatan hari ini kita coba membahas satu emiten yang pada 25 Oktober lalu baru melantai di bursa saham ya, dengan kode KUAS. KUAS ini adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perlengkapan cat ya, perlengkapan cat, dan termasuk perusahaan yang pangsa pasarnya terbesar di Indonesia untuk alat ya, perlengkapan. Nah, menariknya setelah KUAS ini beberapa minggu kemudian perusahaan cat yang namanya Avian Paint juga melantai di bursa saham. Tapi ini terpisah, perusahaan sendiri-sendiri. Nah, akan tetapi yang membuat para retail itu gede-gede adalah KUAS ini sejak bulan apa nih? Kira 3 bulan terakhir. Sejak November itu trennya menurun. Setelah IPO dilempar dengan harga Rp195. Ya, sempat naik, kemudian turun, jatuh pada Jumat terakhir sebelum Natal itu harga terendahnya Rp84. Ini menjadi catatan. Tetapi kalau kita lihat beritanya yang dikeluarkan oleh Bursa Saham Indonesia, bahwa perusahaan ini sedang melakukan ekspansi, terutama membangun perusahaan, tapi di area mahal. Menurut saya di area mahal, yaitu di daerah Cikarang ya, kalau nggak salah. Nah itu Cilengsi Bogor maksud saya. Jadi dan proyek ini akan dimulai setelah 3 bulan IPO, misalnya Oktober, November, Desember. Berarti kira-kira bulan Januari setelah tahun baru berganti, perusahaan ini baru akan memulai proyek untuk membangun perusahaannya. Itu mungkin untuk masa depan menarik. Tetapi untuk setahun ke depan tentu proyek ini belum bisa mendapatkan cuan maksimal kayak saya kira. Itu yang pertama. Yang kedua, secara fundamental KUAS ini termasuk baik. Kenapa baik? Misalnya kita lihat nih IPS-nya. IPS-nya di harga 225, terendah dan tertinggi 456 3 tahun terakhir. Itu menarik untuk kita cermati, kita kawal lah ya. Kita kawal. Hanya saja net profitnya hanya sebesar 5,75 miliar. Ini yang menjadi sorotan, kenapa perusahaan sebesar ini hanya bisa meraup keuntungan sebesar ini. Kemudian yang tidak menariknya dari KUAS itu, dia tidak membagikan dividen kepada para investor. Mas, sampai buka Mon, dan buka di dalam. Oh ya, ini lagi di masjid teman-teman. Oke, selain itu, nah ini debt equity ratio juga besar, sebesar 304%. Idealnya maksimal DER itu mestinya 50%. Tapi kalau memang sedang melakukan bangun pabrik baru, bisa dipahami. Hanya saja sebagai investor jangka panjang tentu harus berhati-hati ya, berhati-hati pada emiten KUAS. Nah, satu contoh, pada November awal kemarin ini sudah mulai terjadi penurunan, kemudian turun dia sampai ke harga sekarang 84. Apabila waktu itu kita optimis dengan perusahaan ini, kemudian ternyata turun dan sempat pasang cut loss, beruntung. Meskipun dalam kondisi rugi, tapi beruntung. Kenapa? Cut loss berfungsi untuk membatasi kerugian teman-teman. Anda bayangkan, bid dan aksnya saja, bidnya kosong, aksnya banyak. Kondisi kalau seandainya yang kiri kosong,
dan yang kanan penuh, boleh jadi ini banyak harga yang mau jual 84, 85, tapi gak ada yang mau beli karena proyeksinya di tahun 2022 belum ada potensi untuk mengembalikan uang, atau dalam arti potensi produksinya belum berjalan. Itu kuas ya, sehingga ya kita bersabar dulu, kita lihat kinerja tahun 2023 saya kira ya. Itu saja untuk kuas. Yang sudah pasang cut loss, selamat, psikologi Anda terjaga. Yang belum pasang cut loss, bersabar dengan tahun depan 2023 ya. Karena itu tadi, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.